Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya syabab. Kajian tanya jawab lagi. Semoga bermanfaat insyaAllah. Baik, bismillah, kita mulai. Ya Ustaz, apakah dalam Islam seorang anak perempuan diwajibkan untuk bekerja? Saya dengar bahawa anak perempuan sebelum menikah adalah tanggungjawab ayahnya. Beda dengan laki-laki. Mohon penjelasannya ya Ustaz. Baik ya syabab, secara umum ya, aturan umum, perempuan dalam Islam tidak wajib bekerja. Dan perhatikan ya syabab, tidak wajib bukan tidak boleh. Perempuan boleh bekerja jika kondisinya memungkinkan dan walinya setuju, ayahnya atau suaminya. Tetapi tidak wajib. Jika tidak bekerja, tidak berdosa. Beda dengan laki-laki, wajib bekerja, wajib mencari nafkah. Jika sengaja tidak menafkahi keluarganya, dia berdosa. Baik ya syabab, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kita kalau di sekolah itu kan disuruh salaman dengan guru, termasuk guru berlawanan jenis. Hukumnya apa ya Ustaz? Sama kalau tidak bersalaman, kadang-kadang suka ditegur atau diomelin. Gimana Pak Ustaz? Taib ya syabab, bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram itu ada dua pendapat antara para ulama. Pendapat yang pertama haram jika dilakukan berdosa. Pendapat yang kedua makruh. Jadi secara umum ini hal buruk. Rasulullah bersabda, la an yut'ana fi ra'si rajulin bimikhyat min hadid khairun lahu min an yamassa imra'a la tahillu lah. Seorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Para ulama berbeda pendapat. Apakah menyentuh wanita di sini artinya berhubungan atau artinya menyentuh benaran saat misalnya bersalaman? Jadi saran ana, jangan bersalaman dengan lawan jenis kalau anda sudah balik dan kalau dia sudah balik, walaupun dia guru antum sendiri, dan bersabarlah atas omelan orang lain. Pasti bakal dibilang sok suci, sok paling tahu Islam, sok alim. Jangan diperhatikan. Barakallahu fikum. Baik ya syabab, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya mengqada puasa tapi ngantinya di puasa Senin Kamis? Boleh kita gabungkan dua niat. Misalnya niat qada puasa dan niat puasa Senin Kamis. Yang penting niat qada puasa itu didahulukan atau dijadikan niat utama. Baik, bismillah ya syabab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kejadian banyak warga Arab Saudi jadi ateis itu benar? Ini informasi yang tidak benar ya akhi. Dan ini juga kesempatan yang baik supaya saya kasih tahu satu cara untuk mengecek kebenaran berita apapun. Catat teman-teman, ini penting. Jika ada berita seperti yang akhi sebutkan itu yang semacam mayoritas warga negara ini atau itu melakukan hal ini atau itu, seperti berita yang akhi sebutkan ini mayoritas warga Arab Saudi menjadi ateis. Jika antum dengar kata mayoritas warga atau mayoritas orang dalam salah satu berita, maka tanya diri sendiri, bagaimana dia mengumpulkan data atau informasi tersebut? Katanya mayoritas. Mayoritas itu berarti lebih dari 50%. Apakah dia pergi ke semua warga Arab Saudi di rumahnya dan bertanya mereka, apakah kamu ateis atau tidak? Warga Arab Saudi jumlahnya sekarang 30 jutaan. Dia misalnya pergi ke rumah 20 juta orang. Ini butuh waktu berapa hari? Butuh dana berapa? Apakah itu masuk akal? Apakah jika orang ditanya kamu ateis gak, dia akan berani menjawab dengan jujur? Kalaupun semuanya 50% dari mereka sudah dikunjungi di rumahnya dan sudah ditanya kamu ateis atau enggak, dan 50% dari mereka berani menjawab dengan jujur, berarti lebih dari 50% dari jumlah warga sudah tidak muslim lagi. Berarti harusnya semua masjid jumlah jamaahnya itu berkurang 50% juga. Apakah itu nyata? Tinggal ke Arab Saudi sana dan lihat kondisi masjid-masjid di sana, atau tanya orang yang tinggal di Arab Saudi. Jadi ya syabab, sebenarnya pakai logika ini cara yang sangat mudah untuk
mengecek kebenaran sebuah berita. Barakallahu fikum. Baik ya syabab, pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah boleh ketawa dalam keadaan wudu? Boleh dong. Yang penting jangan ketawa dalam keadaan salat. Nanti salatnya batal. Baik ya syabab, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang tidak menikah selama hidupnya? Saya ingin sekali menikah, akan tetapi saya tidak yakin dengan diri sendiri. Saya menyadari bahwa diri sendiri seorang pemaksiat. Akan tetapi saya tidak yakin mau menikah. Saya khawatir jika perempuan yang saya nikahi merasa menyesal telah menikah dengan saya. Mohon bimbingannya Ustaz. Baik ya syabab, ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, pesan buat saudara yang bertanya. Kata beliau, saya menyadari kalau saya orang yang bermaksiat. Pertanyaan saya, kira-kira siapa di dunia ini yang tidak bermaksiat? Saya sendiri bermaksiat. Teman-teman semua bermaksiat. Tanpa saya ketemu satu persatu, saya yakin semuanya bermaksiat. Ini kata Allah, bukan kata saya. Semua anak Adam ini bermaksiat. Jadi jangan menjadikan maksiat ini alasan untuk tidak menikah. Karena semua anak Adam itu bermaksiat. Tetapi sebaik-baik hamba yang bermaksiat adalah hamba yang segera taubat. Kemudian hal yang kedua yang saya ingin sampaikan, dan ini hal yang sangat menarik dan saya yakin beberapa dari teman belum ketahui hal ini. Kira-kira kalau saya bertanya teman-teman, hukum nikah itu apa? Nikah itu hukumnya apa? Pasti banyak yang akan jawab, nikah itu hukumnya wajib. Tetapi sebenarnya ketika kita buka buku fiqhun nikah, fiqih nikah dalam Islam, ternyata nikah itu hukumnya tidak wajib. Nikah itu ya syabab, hukumnya bisa jadi mubah, bisa jadi diperbolehkan. Hukumnya bisa jadi mustahab, disarankan. Hukumnya bisa jadi wajib, harus. Hukumnya bisa jadi makruh, tidak disarankan. Hukumnya bisa jadi haram, tidak boleh dilakukan. Tergantung setiap orang. Biar saya kasih beberapa contoh biar lebih jelas insya Allah. Ada seorang pria yang siap dari segi finansial, siap dari semua segi, dan dia itu tidak bisa menahan hawa nafsunya. Kalau dia tidak menikah, dia akan jatuh dalam maksiat zina. Dalam kondisi ini, nikah hukumnya wajib. Contoh kedua, ada pria yang siap dari segi finansial. Dia siap dari semua segi, tetapi jika dia tidak menikah, dia tidak akan jatuh dalam dosa zina. Dalam kondisinya, nikah hukumnya mustahab. Contoh yang ketiga, pria yang tidak siap dari segi finansial, biasa saja, dan jika dia tidak menikah, dia tidak akan jatuh dalam dosa zina. Maka hukumnya jadi mubah, diperbolehkan. Contoh yang keempat, pria yang mau nikah, tetapi dia tahu bahwa di dalam dirinya ada sifat yang sangat buruk. Misalnya orangnya sering caci maki, orangnya pemarah, orangnya tidak sabar, maka dalam kondisinya nikah menjadi makruh sampai dia memperbaiki aib atau memperbaiki sifat buruk yang ada di dalam dirinya. Contoh yang kelima, orang yang mau nikah tetapi dia tahu bahwa di dalam dirinya ada penyakit bahaya yang bisa menular. Jika dia berhubungan dengan istri, istri bisa kena penyakit yang sama yang membahayakan nyawanya. Dalam kondisinya, nikah hukumnya menjadi haram. Dia tidak boleh nikah kecuali kalau sudah berobat. Jadi kesimpulannya, hukum nikah itu tergantung kondisi antum. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kelancaran. Semoga urusan antum lancar insya-Allah. Baik ya syabab, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf izin bertanya, saya suka sekali dengan bela diri, jenis judo dan karate, dan saya ingin mempelajari dua bela diri tersebut, tetapi saya dengar dari teman saya kalau dua bela diri tersebut hukumnya haram. Apakah itu benar? Dan saya ingin tahu tentang hukum bela diri yang baik dan benar. Seni bela diri hukumnya halal ya syabab, itu sudah sangat jelas. Asal tidak digunakan dalam kejahatan, asal tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain ketika latihan, asal tidak mukul di muka. Jika memenuhi 3 syarat tersebut, maka halal, bahkan disarankan. Seperti silat misalnya. Saya sebagai orang muslim, saya sangat bangga dengan adanya silat. Seni bela diri yang terhormat,
yang kuat, tidak ada aneh-anehnya, dan latar belakangnya Islami. Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fikum ya syabab. Semoga kajian hari ini bermanfaat insya Allah.